Yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Yang korupsi sebanyak-banyaknya cuma beda setahun dengan yang rendah. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Nul, tidak keberatan jika ia dijadikan sebagai contoh pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dalam kasus yang menjeratnya, Nul menyatakan siap bertanggung jawab atas perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Dia menanggapi tuntutan 5 tahun yang diberikan jaksa kepadanya. Nul mengaku sejak awal telah mengakui kesalahannya dan tidak ingin menyalahkan pihak lain dalam perkara tersebut. Kita mau keadilan publik terpenting. Kalau saya kan sudah ngaku salah. Ya sudah. Kalau seandainya saya menjadi contoh untuk pemberantasan korupsi, hukum mati aja sayanya. Gitu, hukum mati. Saya lebih rela, lebih ikhlas untuk apa? Pemberantasan korupsi, kata Nul, dilansir dari kompas.com. Pernyataan itu disampaikan Nul di sela-sela jeda persidangan pembelaan atau pleidu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 25 Mei 2026. Nul menegaskan dirinya tidak ingin menjadi sosok yang lari dari tanggung jawab hukum. Ia menyebut sejak ditangkap hingga menjalani persidangan, dirinya konsisten mengakui kesalahan. Jadi jangan menjadi pecundang. Kalau saya kan ngaku salah, dari pertama saya ditangkap saya ngaku salah, ketika mau menghadapi sidang pertama saya ngaku salah, sampai detik ini saya juga mau ngaku salah, ujarnya. Ia juga menegaskan tidak ingin menyeret atau menyalahkan pihak lain demi meringankan hukumannya. Tidak mau menyalah-nyalahin orang, enggak mau kambing hitamin orang, bilang A, B, C, D, begitu. Udah, saya salah, saya bertanggung jawab, hukum saya. Udah, itu doang, tutur Nul. Dalam pleidonya, pihak Nul juga menyebut jaksa telah membangun konstruksi perkara berdasarkan imajinasi, dan memaksakan keterkaitan Nul dengan praktik pemerasan yang disebut telah berlangsung jauh sebelum Nul menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Inti dari surat dakwaan tersebut adalah bahwa terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan didakwa seolah-olah bagian dari peristiwa pidana pemerasan dan suap-menyuap dalam proses penerbitan sertifikat K3. Namun ternyata semua itu hanyalah imajinasi dari penuntut umum, kata kuasa hukum Nul. Kuasa hukum Nul juga menegaskan tidak ada satupun saksi yang menyebut Nul memerintahkan pemerasan terhadap PJK3. Padahal, berdasarkan fakta di persidangan, ternyata tidak ada satupun saksi yang menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan mengarahkan untuk memeras PJK3, jelasnya. Dalam pleidonya, tim hukum Nul juga menyoroti dakwaan soal permintaan jatah uang pungutan dan penerimaan uang 70 juta rupiah yang disebut jaksa. Mereka menilai tuduhan tersebut sama sekali tidak terbukti selama persidangan berlangsung. Bahwa, dakwaan penuntut umum tersebut tidak pernah terbukti di persidangan. Hal ini menunjukkan penuntut umum hanya berimajinasi, jelasnya. Yang mulia, saya ingin memulai dengan kalimat yang paling sederhana, paling langsung dan paling jujur. Saya salah. Saya mengakui salah. Saya menyesal. Saya menyesal kalau sebagai pejabat publik, saya seharusnya menjaga amanah dengan jauh lebih baik, lebih hati-hati. Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat. Saya tidak akan menggunakan kesalahan saya. Saya tidak akan menggunakan proses hukum. Saya juga tidak akan menyerang siapapun. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan perjalanan hidup saya, nilai yang membentuk saya, kerja yang pernah saya lakukan, penyesalan yang saya rasakan, serta permohonan agar yang mulia berkenan mempertimbangkan diri saya sebagai manusia secara utuh. Perkara ini dari kesadaran saya, yang mulia majelis hakim yang saya hormati, perkara ini menjadi pukulan yang sangat besar
Saya melihat orang-orang yang pernah percaya kepada saya menjadi kecewa. Saya juga membayangkan para guru yang pernah datang meminta pertolongan mungkin bertanya-tanya mengapa orang yang mereka lakukan itu berada dalam keadaan seperti ini. Semua itu menjadi beban batin yang tidak ringan. Jabatan publik bukan hanya suatu kewenangan. Jabatan publik ada kepercayaan. Kepercayaan rakyat adalah sesuatu yang mahal. Ketika kepercayaan itu terluka, orang pejabat tidak cukup hanya menjelaskan niatnya. Ia harus berani melihat dirinya sendiri, merendahkan hati, dan mengakui bahwa ada tanggung jawab moral yang gagal dijaga dengan baik. Itulah yang saya rasakan hari ini. Saya mengaku salah karena saya tidak cukup hati-hati menjaga anak itu. Saya menyesal karena perkara ini membuat banyak pihak terluka. Keluarga saya, orang-orang yang pernah percaya, masyarakat, dan para pekerja yang pernah menaruh harapan. Saya menyampaikan pengakuan ini bukan sekedar kalimat kosong. Saya menyadari bahwa penyesalan yang kita tidak berhenti pada ucapan. Ia harus menjadi kesadaran yang merendahkan hati, mengubah cara memandang hidup, dan membuka jalan untuk memperbaiki diri. Dari kehidupan yang sulit, saya belajar memahami orang kecil. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, sebelum saya kenal sebagai aktivis, sebelum saya masuk ke dunia politik, dan sebelum saya pernah diberi amanah sebagai wakil menteri kerajaan, saya hanyalah anak dan keluarga sederhana yang hidup dalam kekurangan. Saya bukan sosok ayah. Saat usia saya kurang lebih dari 2 tahun, ayah saya meninggal dunia. Sejak saat itu, ibu saya menjadi tiang utama keluarga. Beliau membesarkan kami dalam bersaudara seorang diri. Ibu saya bukan orang yang hidup berkecukupan. Kami tidak memiliki rumah tetap. Masa kecil saya dilalui dengan berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Kekurangan bukan hal yang asing bagi saya. Saya mengenal rasa cemas karena hidup tidak selalu pasti. Saya melihat sendiri bagaimana seorang ibu harus berjuang agar anak-anaknya bisa makan, sekolah, dan tetap punya harapan. Untuk membiayai sekolah, saya mencari uang sendiri. Saya pernah mengais dan menjual plastik gelas mineral. Saya pernah mencuci mobil. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil agar pendidikan saya tidak berhenti. Gelar sarjana yang akhirnya saya peroleh bukan datang dari kemudahan. Ia lahir dari kerja keras, keringat, dan tekad untuk tidak menyerah pada keadaan.